Masya Allah, kalau Habib minta 1 ton gula, saya beliin. Biar saya miskin, biar saya nggak berlimpah kehidupannya. Tapi kalau cuma gula 1 ton, tak anter. Habib kalau minta 1 ton, saya anter, Bib. Mohon maaf. Ngapunten banget, ya. 1 ton. Tidak ada yang benci terhadap habaib, tidak ada. Cuman kita tidak suka dengan oknum habaib, perilakunya. Ketika ceramah pakai babi, anjing. Saran saya sih kalau seandainya, mohon maaf ya, jangan baper ya. Kalau Habib aja gitu loh, nggak usah pakai Sayyid, nggak usah pakai Syarif. Karena tolong diluruskan ya kalau salah ya. Pemahaman saya itu kalau seandainya Habib, nah itu kan gelar keistimewaan. Ya Habib itu artinya kan disayangi, dicintai. Loh kalau Habib itu mau dicintai, ya harus mencintai umat. Jangan cuma mau dicintai saja, tapi nggak mau mencintai. Tetapi kalau dalam Islam ini kan udah jelas Ahlul Bait atau Zuriyat Rasul itu kan kalau nggak Syarif, ya Sayyid. Gitu. Ya kalau Habib aja gitu loh, nggak usah pakai Syarif, nggak usah pakai Sayyid. Saya itu hanya takut ketika perilakunya. Perilaku. Jadi selama ini orang-orang pribumi itu hanya melihat perilakunya sebetulnya. Tidak ada. Guru-guru kami juga baik. Kami tetap hormat, tetap mencintai. Saya pastikan, saya yakinkan semua habaib yang alim di Indonesia tambah sakti karena ini. Tambah sakti. Tapi boyo jangan ngenyek gitu. Masa iyo? Aku lo nggak pernah kecipratan yang namanya 100 kambing. Anda, karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Jawab bisa Yang fitnah itu ketika ada oknum habaib. Yang memfitnah keturunan Wali Songo itu tidak ada. Terputus. Itu fitnah. Itu kan fitnah gitu loh. Kami keluarga Wali Songo. Kami orang pribumi. Moro ati. Anesu ngomong lanang kok. Disayangkan. Nah, itu fitnah tuh. Ketika pemimpin atau umara difitnah, Jokowi menjadi Jokodok. Masa ya Jokowi itu nama manusia diganti nama binatang? Dan Allah ciptakan Jokowi sebagai manusia bukan sebagai kodok. Ketika ada seorang Habib seperti itu namanya oknum. Dan itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Gak usah pakai dalil. Itu namanya fitnah. Nah, orang-orang ini kenapa dimuliakan di Indonesia? Karena diyakini sebagai Ahlul Bait. Diyakini sebagai zuriat Nabi. Nah kan begitu. Makanya saya galau. Ketika ini diyakini sebagai cucu Nabi, kok perilakunya kayak iblis? Oknum, bukan ketua Robitoh, bukan. Kalau ketua Robitoh, Al-Habib Taufik As-Segaf yang saya hormati dan saya cintai, udah beliau itu santun. Tidak pernah. Ini mah membahas oknumnya saja gitu. Oknum perilakunya kenapa kayak iblis? Itu fitnah tuh, itu fitnah itu. Kan? Fitnah. Kalau oh ya jelas. Iya jelas. Datuk nggak pernah. Datuk nggak pernah lah makan harta saya. Nggak pernah. Nggak pernah. Betul itu, Bib, betul. Masya Allah. Sorry kalau ini fitnah. Saya nggak pernah menikmati 100 kambing. Saya nggak pernah. Ini galau saya. Kapan saya dipotongkan 100 kambing? Maaf, Al-Habib Taufik As-Segaf. Mohon maaf, Pak. Saya nggak pernah ngerasain 100 kambing. Kalian ada yang menikmati 100 kambing nggak?
Teman-teman coba jawab. Anda pernah nggak 100 kambing? Hah? Ada nggak 100 kambing? Saya tanya. Barangkali saya yang kurang update gitu. Pak tahu nggak pernah. Walah. Oh, oke. Pedes durung ya. Oke. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Wah, kalau gula 1 kilo ya wajar, Beb. Wajar. Lah umat muslim di Indonesia mungkin kere. Miskin. Nggak mampu beli kambing. Makanya kalau besar, kalau Idul Adha, nggak pernah potong kambing, nggak pernah. Ya ngopi, gula pasir 1 kilo. Iya, nggak pernah. Udah pokoknya yang siap 100 kambing itu ya cuman antum aja lah ya. Kalau orang muslim di Indonesia ini ya kamu tuh cuman bawa apa? Cuman bawa gula 1 kilo aja coba. Makanya Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Tahukah Anda Sayyidina Husain Datu kami? miskin lo. Sebelah. Tahukah Anda Sayyidina Husain Datu kami? Sayyidina Husain Datu kami. Sayyidina Husain Datu kami. Sayyidina Husain Datuk. Maaf Bib. Saya nggak tahu. Saya itu boro-boro saya harus tahu. Saya lo nggak pernah lihat kartu keluarganya Bib. Nggak pernah saya. Ya, sama sekali. Ada yang tahu nggak kartu keluarganya? Ada? Ada yang tahu? Jadi mohon maaf, ketidaktahuan saya mungkin saya jadi salah. Bukannya nggak sopan, tapi mungkin karena ini ketidaktahuan saya. Wallahi Gus nggak pernah. Oh gitu ya, sama saya juga belum pernah lihat kartu keluarganya beliau. Nggak tahu ya. Gak roh ya podo nah. Ya wis dimaklum beliau itu kan orang alim. Ya, nanti takutnya saya nggak mau lah ini beliau itu sangat disegani. Takutnya nanti saya malah dimusuhi. Saya nggak mau. Ya saya hanya malah bingung galau aku. Sayyidina Hasan Datu kami telah putra. Sayyidina Ali dibunuh. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengadakan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan. Maaf Bib, kami berarti diantara dong. Kalau kami itu berarti diantara kalian. Anda nggak bilang saya. Tidak mengajarkan kebencian berarti kami. Kami itu dari mana? Mungkin saja Ba'alawi. Mungkin ini kalau saya salah ya tolong dimaafkan ya. Mungkin karena apa? Ya kami sih mungkin Ba'alawi itu. Mungkin ketidaktahuan saya, tolong pencerahannya aja. Dan nggak pernah fitnah, nggak pernah ujaran kebencian, nggak pernah ujaran kebencian, enggak, kalau Habib nggak pernah. Tetapi orang-orang yang berlindung di RA itu adalah Robito Alawiyyin. Di RA di Robito yang berlindung di buku nasab, oknum-oknumnya bermodalkan buku nasab, SNA-nya sendiri untuk melakukan kesombongan. Ya, kiai-kiai dipersekusi, ya, yang nggak sejalan politiknya dimusuhin, ya, fitnah saena udele dewe, ya, terus ngatain Wali Songo nggak ada keturunan terputus, ya, banyak sekali lah pokoknya, banyak sekali. Jadi kami itu ya itu mungkin ya kami, ya, karena beliau nggak bilang saya kalau tadi Al-Habib Taufik Assegaf bilang saya mungkin saya nggak bisa jawab, tapi kalau kami berarti diantaranya ada beberapa orang. Waduh, ini dia banyak Habib harus melihat itu di keluarga Ba'alawi. Di keluarga Ba'alawi Habib harus survei, harus ditertibkan itu. Ini pembelajaran. Oknum-oknum yang jadi bangsat banyak. Iya. Jadi kalau seandainya nggak etis juga lah kalau bilang Anda itu kesini itu cuma bawa gula 1 kilo gitu. Anda nyembeli 100 kambing seandainya. Ini nggak etis juga lah. Lah wong selama ini itu
Orang-orang itu makannya dari dawirnya umat muslim yang ada di Indonesia. Dari mana duitnya? Hasilnya dari mana? Dapat amplopan dari mana? Dapat dawirnya dari mana? Ya umat Islam yang ada di Indonesia. Sampai kaya-kaya, mobilnya mewah. Bagus-bagus, dari mana? Ya dawir sama umat. Ya kalau nggak dawir sama umat, ya nggak mungkin. Maka itu yang disebut berkah. Berkah memang berkah, tapi berkah yang mana gitu. Contoh Al Habib Bahar bin Smith, mobilnya mewah. Saya tanya kerjanya apa? Kalau saya jelas lah, saya punya toko jualan kaos, jualan kain. Ya dikit-dikit disyukurilah rezeki dari Allah. Saya punya kerjaan. Karena saya nggak bisa dawir, nggak bisa, Bib. Saya nggak bisa. Saya malak aja buat pembangunan pondok saja, hampir 2 tahun aja nggak beres. Dan gak ada yang percaya. Coba kalau seandainya saya itu pakai ganti gelarnya Al Habib Arya Ben YouTuber. Wah kalau ada Habibnya, dawir saya pasti kenceng. Orang-orang pada nyembah saya sih, Bib. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya kalah powernya karena saya gak punya gelar Habib itu. Jadi ya mohon maaf, ini atas ketidaktahuan saya. Tolong dinasihati saya. Tapi yang kita lihat faktanya seperti itu. Wallahi saya bersaksi. Banyak sekali pendawiran-pendawiran itu. Ya, yang ngasih duit itu, yang nyumbang, yang ini, ya dari umat. Kepatungan, sokongan. Orang-orang muslim pribumi ini kalau mau bikin kegiatan, mengundang contohnya Habib ini, itu pemuda-pemudanya, masyarakatnya, umat di setempat itu patungan, Bib, supaya bisa bayar penceramah. Ayo, kalau nggak patungan, nggak bisa diselenggarakan pengajian apa itu. Jangan etis juga. Lo kesini cuma bawa gula sekilo. Masya Allah, kalau Habib minta 1 ton gula, saya beliin. Biar saya miskin, biar saya nggak berlimpah kehidupannya. Tapi kalau cuma gula 1 ton, tak anter. Habib kalau minta 1 ton, saya anter, Bib. Mohon maaf, ngapunten banget ya. 1 ton.